Pemirsa, konten kreator Oklin Via kembali dilaporkan ke polisi atas video kontennya di media sosial yang dianggap tidak senonoh. Iya, sebelumnya Oklin Via membuat konten video memakan es krim dengan gerakan sensual. Selebgram Oklin Via mendadak viral di media sosial karena dianggap membuat konten tidak senonoh. Dalam salah satu videonya, Oklin Via yang menggunakan kerudung tampak sedang memakan es krim dengan gerakan tidak wajar. Video itu mendapat reaksi berupa kecaman dari para warganet. Tak hanya itu, atas aksinya tersebut Oklin Via dilaporkan sana-sini. Laporan pertama dari pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia atau PBSMI, mereka melaporkan Oklin Via ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan tuduhan penistaan agama. Yang terbaru, Pipik Diani Rawati atau Umi Pipik juga melaporkan selebgram Oklin Via ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pornografi. Kan kalau untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Polisi akan segera memanggil terlapor selebgram Oklin Via untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi akan turun tangan menangani kasus tertukarnya bayi di Rumah Sakit Sentosa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan Muhadjir yakin kasus tertukarnya bayi ini akan selesai dengan cepat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Siti Mauliah yang merupakan ibu bayi di kantor Kemenko PMK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada pagi tadi. Pertemuan diinisiasi oleh Abraham Silaban, wartawan iNews dalam dialog program AB+. Muhadjir meminta rumah sakit menjalankan SOP agar tidak lalai seperti yang terjadi di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Sementara itu, ibu bayi yang tertukar mengaku terpukul dengan peristiwa anaknya yang tertukar oleh pihak rumah sakit di Bogor, Jawa Barat. Ditemui di rumahnya di Desa Cibeteng, Udik, Kecamatan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Siti, ibu bayi yang tertukar, mengaku mengharapkan adanya titik terang dari kasus anaknya yang tertukar. Ibu Siti Mauliah berharap dan meyakini dapat kembali bersama anak kandungnya yang diduga tertukar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini seputar peristiwa tertukarnya bayi di Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat, sudah bersama kami pengacara Ibu Siti Mauliah, Rusdi Ridho, dan sekalian juga ada Ibu Siti Mauliah di sana. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Rusdi dan Bu Siti, apa kabar? Baik. Ya, Mas Rusdi, kami mendapat informasi bahwa Abraham Silaban baru saja berhasil membawa Ibu Siti untuk bisa bertemu dengan Pak Menko ini. Lalu seperti apa yang dijanjikan oleh Pak Menko dengan perkembangan kasus ini? Baik, hasil pertemuan tadi yang diinisiasi oleh Mas AB dari program AB+, sehingga Pak Menko tadi sangat memberikan atensi terhadap kasus ini. Sebagai Menko yang mengkoordinasi isu-isu kesehatan dan perempuan dan sosial, saya kira dia akan turun langsung untuk menyelesaikan kasus ini agar cepat menemui titik terang. Baik. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, sedikit menarik ke belakang. Bagaimana awal kecurigaan Ibu Siti ini anak Anda diduga tertukar? Dari awal pas hari ketiga, waktu pas saya mau pulang, hari itu saya udah tidak mendapatkan kontak batin sama hati ya. Dan juga lihat dari fisik rambut itu tebal, yang waktu pertama saya ngasih ASI itu tipis. Nah, Ibu, ini bagaimana kasus ini bisa berlarut-larut hingga 1 tahun jadi perhatian publik, Bu? Apakah ada upaya-upaya sebelum 1 tahun ini, Bu?
Sebelumnya dari awal juga saya udah berupaya, cuman pihak rumah sakit nggak ngerespon gitu ya. Terus sampai ke sini dalam 10 bulan ya Pak ya, ketemu sama suster senior Sentosa, Ya. langsung inisiasi sampailah DNA gitu, nyampe ke puncak DNA, pas itu udah lihat hasil negatif bukan putra saya. Pak Rusdi, untuk keluarga dari pasien yang bayinya diduga tertukar dengan Ibu Siti ini, apakah cukup kooperatif dan pihak rumah sakit bagaimana sejauh ini tanggung jawabnya? Apakah ini juga tergolong kriminalitas? Pihak dari pasien B memang ketika itu tidak mau untuk melakukan tes DNA karena memang masih tidak siap secara psikis dan mental. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendapat informasi bahwa pihak dari pasien B sudah mau untuk melakukan tes DNA melalui kuasa hukumnya seperti itu. Hasil tes Kalau DNA, ya, hasil tes DNA-nya sejauh ini seperti apa, Mas Rusdi? belum. Belum, ya? Maksudnya masih sudah mau melakukan tes DNA, belum. Ya, ya. Baru akan mau. Oke. Lalu nanti saya juga minta untuk difasilitasi oleh pihak-pihak yang terkait, ya, dilapor, kalau bisa dilapor Barreskrim, kemudian juga harus disaksikan oleh KPAI, kemudian dari Dinas Kesehatan, saya kira juga sosial ataupun Pemprov Kabupaten Bogor seperti itu. Iya. Pak Rusdi, oke. Ada kriminalitas itu merupakan ranah dari penyidik saya kira. Baik, Pak Rusdi ini kan sudah ada campur tangan dari Menko PMK, lalu juga sudah bertemu dengan banyak pihak untuk membantu ini. Lalu bagaimana respon dari rumah sakit tersebut? Sampai saat ini saya tidak ada komunikasi dengan rumah sakit ya. Dan itu kita harapkan sebenarnya untuk datang kepada kami sebagai kuasa ataupun kepada keluarga untuk meminta maaf secara tertulis maupun secara lisan, langsung datang ke rumah. Baik owner dari rumah sakit itu, direksi, ataupun manajemen, ataupun Dewan Etik Kesehatannya harus datang untuk meminta maaf secara lisan. Saya kira itu hal yang belum mereka sampaikan sampai saat ini. Saya kira sebagai sesama manusia harus ada rasa empati terhadap apa yang dilalui oleh Ibu Siti, seperti itu. Ya. Kalau dari pihak Ibu Siti sendiri, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan kontak langsung dengan Ibu B ini di luar dari upaya yang dilakukan difasilitasi oleh rumah sakit? Sudah, Ibu B sudah pernah melakukan pertemuan dengan pasien B, itu juga mencari informasi dengan sendiri, seperti itu pernah. Sebelum difasilitasi oleh rumah sakit. Itu bagaimana awalnya? Bagaimana awalnya Ibu Siti ini bisa bertemu dengan Ibu B dan menduga anaknya memang bersama Ibu B? Pastinya dari gelang, karena gelang yang ada di Ibu Siti itu adalah nama dari Ibu B, seperti itu. Ya. Sudah jelas berarti ini ya kasusnya ya. Baik, kita tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan semoga bisa segera menemukan titik terang. Terima kasih Pak Rusdi dan juga Ibu Siti sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.